Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku SDI Ma'arif Tawangsari Garum, khususnya untuk kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini di pertemuan kali ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya dengan semangat yang lebih baik lagi untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Ya anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas mengenai perkalian pembagian, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, dan juga aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah, setelah berdoa, kita menginjak materi matematika. Berikut ulasan mengenai materi matematika yang harus kalian ketahui. Materi matematika kelas 6. Berikut beberapa materi yang harus diperhatikan. Apa yang harus kita pelajari dalam pertemuan kali ini? Yang pertama, mengenai perkalian bilangan bulat. Yang kedua, pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, sifat-sifat hitung bilangan bulat. Dan yang terakhir atau keempat adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Baiklah anak-anak, yang pertama kita bahas di sini adalah perkalian bilangan bulat. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana perkalian bilangan bulat dapat kita operasikan atau dapat kita kerjakan dalam mata pelajaran matematika. Perkalian bilangan bulat. Untuk memudahkan kalian memahami perkalian bilangan bulat, sebaiknya kalian harus paham perkalian dasar. Apa sih itu perkalian dasar? Perkalian dasar, kalian harus memperhatikan perkalian tanda. Nah, perkalian tanda seperti pada tabel berikut ini kan, dikali 8 sama dengan 64. Positif ketemu positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian contoh yang kedua, 8 dikali negatif 8 sama dengan negatif 64. Karena positif ketemu negatif hasilnya negatif. Sama halnya dengan contoh di nomor 3. Cuman dibalik saja peletakannya. Kemudian contoh lagi di nomor 4. Negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya positif. Karena negatif ketemu negatif menghasilkan positif. Hal ini sesuai dengan tabel perkalian tanda. Kemudian yang kedua anak-anak, kita akan belajar mengenai pembagian bilangan bulat. Mari kita pelajari lebih lanjut seperti apa pembagian bilangan bulat dalam mata pelajaran matematika. Pembagian bilangan bulat. Pengerjaan hitung bagian merupakan kebalikan dari pengerjaan hitung perkalian. Silahkan diperhatikan sifat pembagian berikut. Pada tabel pembagian tanda, ini sama halnya dengan tabel penjumlahan yang di awal tadi. Contohnya, kalau kita perhatikan tabel pembagian tanda pembagian itu sama dengan tabel di awal tadi. Contoh nomor 1, 20 dibagi 2 itu kan positif ketemu dengan positif, maka akan menghasilkan bilangan yang positif juga. Contoh yang kedua juga sama, 35 dibagi negatif 5 akan menghasilkan bilangan negatif.
Ya, yang ketiga, kita akan belajar mengenai sifat-sifat bilangan bulat. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana sifat-sifat bilangan bulat yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sifat-sifat bilangan bulat ada 3. Sifat komutatif yang merupakan pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif merupakan pengelompokan. Yang ketiga, sifat distributif merupakan penyebaran. Yang pertama, beberapa penjelasan mengenai sifat-sifat bilangan bulat berikut ini. Sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat yang hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan juga perkalian di bilangan bulat. Seperti berikut contohnya. Yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. Contohnya bisa kalian perhatikan seperti pada slide berikut ini. Untuk selanjutnya, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif pada penjumlahan bisa kalian perhatikan. Sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian. Baik anak-anak, kemudian yang ketiga sifat distributif atau penyebaran seperti berikut ini contohnya. Bisa disimak dengan teliti ya. Sifat distributif juga ada 2. Sifat distributif juga berlaku terhadap perkalian terhadap pengurangan. Seperti berikut ini contohnya yang bisa kalian lihat atau kalian simak pada slide berikut ini. Nah, yang keempat yang kita pelajari adalah aturan hitung operasi campuran bilangan bulat. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana aturan yang berlaku pada operasi hitung campuran bilangan bulat. Aturan apa saja yang harus kita ketahui dalam operasi hitung campuran bilangan bulat? Ayo kita pelajari lebih lanjut anak-anak. Berikut ini ada 3 aturan yang dipakai dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Aturan yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan dulu adalah perkalian dan juga pembagian. Aturan yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya harus dimulai dari sebelah kiri. Berikut adalah contoh penerapan aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Mari kita perhatikan contohnya sebagai berikut ini. Untuk contoh pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat yang pertama, dalam satu soal tersebut terdapat tanda penjumlahan dan juga tanda kurung. Sehingga yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah bilangan yang terdapat di dalam tanda kurung. Sehingga 50
dikurangi negatif 5 itu dikerjakan terlebih dahulu dan menghasilkan operasi penghitungan sebagai berikut. Negatif 25 ditambah 55. 55 diperoleh dari pengerjaan 50 dikurangi negatif 5 yang menghasilkan bilangan 55. Negatif 25 ditambah 55 maka akan menghasilkan 30 sebagai bilangan positif. Untuk contoh yang kedua, silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Terdapat soal, di dalam satu soal memuat ada tanda penjumlahan, ada tanda pengurangan, sehingga kita harus mengerjakan dari sebelah kiri. 75 ditambah negatif 100 dikurangi negatif 20. 75 ditambah negatif 100 itu harus kita hitung terlebih dahulu sehingga menghasilkan bilangan negatif 25. Negatif 25 dikurangi negatif 20 maka akan menghasilkan negatif 5, bilangan negatif. Contoh yang ketiga, mari kita simak bersama-sama. Untuk contoh yang ketiga ini, kita di dalam satu soal terdapat tanda kurang dan juga ada tanda pembagian. Kita simak bersama ya. 400 dikurangi negatif 100 dibagi 5. Maka mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah tanda pembagian. Karena pengurangan dan pembagian itu yang harus kita kerjakan atau yang kita utamakan terlebih dahulu adalah tanda pembagian. 400 dikurangi negatif 20. Negatif 20 dihasilkan dari negatif 100 dibagi 5. Sehingga 400 dikurangi negatif 20 akan menjadi 400 ditambah 20. 400 ditambah 20 sudah jelas ya. Positif ketemu positif maka akan menghasilkan bilangan positif juga. 400 ditambah 20 akan menghasilkan bilangan 420 sebagai bilangan positif.
Oke, anak-anak, setelah adanya penjelasan tadi, maka kalian harus memahami apa saja. Yang pertama, saya harus paham cara mengerjakan perkalian bilangan bulat. Yang kedua, yang harus kalian pahami adalah saya sudah paham cara mengerjakan pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, harus sudah paham mengenai sifat-sifat hitung bilangan bulat. Dan yang terakhir, kalian harus sudah memahami bagaimana operasi hitung campuran bilangan bulat. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih dan selalu semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.